Pengantar. Perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Keteraturan dan akibatnya. Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang, tetapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir, kesitulah sungai kembali mengalir. Segala sesuatu melelahkan, tak habis-habisnya dikatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Tidak ada kenangan akan orang-orang di masa lampau, juga akan orang-orang di masa depan. Tidak akan ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pengalaman pengkhotbah mengejar hikmat. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itulah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bengkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada setiap orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan aku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kekonyolan dan kebodohan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun usaha menjaring angin, sebab di dalam banyak hikmat ada banyak kekesalan, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Hikmat dan kebodohan sia-sia belaka. Aku berkata dalam hati, baiklah, aku hendak mencoba kegirangan, nikmati kesenangan. Tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tawaria aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan merengkuh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku membuat bagiku kebun-kebun dan taman-taman, serta menanaminya dengan berbagai pohon buah-buahan. Aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan, pohon-pohon muda dari sana. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku juga mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda, raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mengambil bagiku para penyanyi pria dan wanita dan banyak selir, kenikmatan anak-anak manusia. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua itu, hikmatku tetap tinggal padaku,
Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita atas segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala jerih payah yang telah kulakukan untuk itu, lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, juga kekonyolan dan kebodohan. Sesungguhnya, apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja selain yang telah dilakukan? Aku melihat bahwa hikmat lebih bermakna daripada kebodohan, seperti terang lebih berguna daripada kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Aku pun berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Apa gunanya aku dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, sebab tidak ada kenangan yang kekal bagi orang berhikmat maupun orang bodoh. Pada hari-hari yang akan datang, semuanya sudah lama dilupakan. Orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Sebab itu aku membenci hidup, karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu menyusahkan. Sesungguhnya semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lalu, siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Aku pun mulai putus asa terhadap segala sesuatu yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan, dan keterampilan, ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Sebab kepada orang yang disenanginya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang disenangi Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri
dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Tidak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan apa yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Semua bernasib sama. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ ada kejahatan, dan di tempat keadilan, di situ ada ketidakadilan. Aku berkata dalam hati, Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang jahat, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Keduanya menuju satu tempat. Keduanya terjadi dari debu, dan keduanya kembali kepada debu. Siapa yang tahu apakah nyawa manusia naik ke atas dan nyawa binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itulah bagiannya. Sesungguhnya siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Aku melihat lagi segala penindasan yang dilakukan di bawah matahari. Lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Di pihak para penindas ada kekuasaan, tetapi tak ada yang menghibur mereka. Sebab itu, aku menganggap orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang yang masih hidup. Tetapi yang lebih baik daripada keduanya itu ialah orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang dilakukan di bawah matahari. Aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala keterampilan dalam pekerjaan berasal dari rasa iri seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh berpangku tangan dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Pentingnya dukungan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang hidup sendiri, tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Tiada hentinya ia berjerih payah, dan matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Katanya, untuk siapa aku berjerih payah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan kesibukan yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat.
Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilihan 3 ulas tali tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda yang miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja yang tua tetapi bodoh, yang tak mau lagi diperingatkan. Sebab orang muda itu keluar dari penjara untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama orang muda itu yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah, mendekat untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru membuka mulutmu, dan janganlah hatimu tergesa-gesa mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit saja, karena sebagaimana mimpi datang dalam banyaknya kesibukan, demikian pula percakapan bodoh dalam banyaknya perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda untuk menepatinya, karena ia tidak berkenan kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak apa yang dikerjakan tanganmu? Karena seperti banyaknya mimpi, demikian juga banyaknya perkataan sia-sia. Tetapi takutlah akan Allah. Kekayaan yang sia-sia. Kalau engkau melihat penindasan terhadap orang miskin di suatu daerah dan pemerkosaan hukum serta keadilan, janganlah heran akan hal itu, sebab pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, dan pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negeri dalam keadaan demikian ialah kalau raja mengawasi tanah yang dikerjakan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang menghabiskannya. Lalu, apakah keuntungan bagi pemiliknya selain melihatnya? Nyenyaklah tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kenyangnya orang kaya sekali-kali tidak membuat dia bisa tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kemalangannya sendiri. Kekayaan itu lenyap karena ketidakberuntungan, sehingga ketika ia mempunyai anak, tak ada apapun padanya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Ia tidak memperoleh dari jerih payahnya apapun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Lalu, apakah keuntungan bagi orang itu yang telah berjerih payah menjaring angin? Bahkan, ia menghabiskan seluruh hari-harinya dalam kegelapan, serta banyak kekesalan, penderitaan, dan kemarahan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat bagi orang ialah makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Juga, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda serta diberi kemampuan untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah.
Sesungguhnya ia tidak sering mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ada kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang mempunyai 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak mendapat kepuasan dari hal yang baik itu, bahkan tidak mendapat penguburan. Menurutku, anak gugur lebih baik daripada orang ini, sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Bahkan ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Seandainya ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah akhirnya segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jeripaya manusia hanya untuk mulutnya, namun ia tidak pernah puas. Sebab, apa keuntungan orang berhikmat dibandingkan dengan orang bodoh? Apa keuntungan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik yang sudah tampak di depan mata daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan siapa manusia sudah diketahui. Ia tidak dapat berperkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Sesungguhnya, makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Sebab, siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang hari-hari hidupnya yang pendek, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia?